Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa TV Jami' Nur Salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, soimin dan soimat yang berbahagia. Dalam kehidupan ini Allah sudah menentukan kapan kita itu akan menghadap kepadanya. Maka sebaik-baik manusia adalah yang mampu menciptakan dirinya, mempersiapkan dirinya untuk menghadapi yang namanya kematian. Maka sebagai tema kultum menjelang berbuka ini, kami akan sampaikan bekal yang terbaik yang harus kita persiapkan. Hadirin soimin dan soimat yang berbahagia. Tidak semua orang mampu mempersiapkan dirinya, mampu mempersiapkan bekal yang terbaik untuk menghadapi yang namanya kematian. Maka hadirin yang berbahagia, salah satu ayat yang sudah begitu populer di dalam Al-Quranul Karim surah Ali Imran ayat yang ke-97. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah dirimu, karena sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Maka hadirin yang berbahagia, apa saja bekal yang harus kita persiapkan sebagai orang yang tentunya menyadari bahwa kehidupan itu akan berakhir dan meninggalkan kita. Yang pertama adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, ketika kita sudah mempersiapkan bekal yang terbaik bagi diri kita, yang pertama itu adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang berbahagia, ketika ketakwaan itu sudah tercermin di dalam diri orang-orang yang beriman, termasuk ibadah yang hari ini kita laksanakan, yaitu ibadah puasa Ramadan, itu tidak lain dan tidak bukan adalah agar membentuk diri dan pribadi kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Soimin dan soimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, bekal kedua yang harus kita persiapkan agar kita menjadi umat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah shadaqatun jariyah. Ini terpancar daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mengingatkan kepada kita. Rasul bersabda, "Iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasah, shadaqatun jariyah, au ilmun yuntanfa'u bih, au waladun solih yad'ulah." Yang kedua, bekal yang harus kita persiapkan adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah adalah merupakan segala kebaikan yang telah kita kerjakan sebagai orang yang beriman. Maka hadirin yang berbahagia, perbuatan apa saja yang kita kerjakan, selama kita niatkan untuk kebaikan, maka itu akan mendatangkan sedekah jariyah yang begitu berharga bagi kita sebagai orang yang beriman. Hadirin yang berbahagia, yang ketiga, bekal terbaik yang harus kita persiapkan sebagai orang yang beriman adalah ilmu yang bermanfaat. Tentu hadirin yang berbahagia, untuk mengajarkan ilmu kepada orang lain, tidak mesti kita harus menjadi seorang guru. Tidak harus kita menjadi seorang ustadz atau menjadi seorang mubaligh. Maka hadirin yang berbahagia, apapun profesi kita, selama ilmu itu kita berikan, dan tentu ilmu yang mengarah kepada kebaikan, maka itu sudah dianggap sebagai ilmu yang bermanfaat. Seorang ayah mengajarkan kebaikan kepada anaknya, maka itu sudah disebut sebagai ilmu yang bermanfaat. Seorang ibu yang telah mendidik dan mengasuh anaknya, itu juga adalah merupakan
ilmu yang bermanfaat, yang kesemuanya itu tercermin ketika memang kebaikan itu dikerjakan bagi orang yang menerima ilmu, maka nanti ketika kita meninggal dunia, maka dia akan terus mengalir sebagai bekal yang terbaik bagi kita. Hadirin yang berbahagia, yang keempat, bekal terakhir yang harus kita persiapkan tentunya memiliki anak yang soleh dan soleha. Tentu hadirin yang berbahagia, untuk menciptakan ini dibutuhkan kerja keras kita. Maka pondasi awal yang harus kita bangun dalam kehidupan kita adalah dengan senantiasa mempersiapkan anak-anak kita agar menjadi anak yang soleh dan soleha. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, pondasi awal ketika anak itu terlahir adalah mengazankan dan mengikomahkan anak kita. Supaya apa? Supaya keimanan dan ketauhidan senantiasa terpancar semenjak anak kita terlahir di dunia ini. Kemudian setelah itu, hadirin yang berbahagia, Rasul juga mengajarkan bahwa ketika anak kita berumur 7 tahun atau bahkan 10 tahun, Rasul ingatkan, muru auladakum bisalah, perintahkanlah anakmu untuk mengerjakan sholat. Inilah salah satu cara terbaik bagi kita untuk mempersiapkan bekal yang terbaik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, semoga kultum yang singkat ini mampu menginspirasi kepada kita bahwa sebaik-baik manusia adalah mampu mempersiapkan dirinya untuk membekali dirinya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa dan segala amal yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.